Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mengikut Yesus. Di episode yang ke-51 ini, saya ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengapa terjadi kemunduran rohani dalam kekristenan. Mengapa terjadi kemunduran rohani dalam kekristenan? Nats Alkitab yang akan kita baca terambil dari Hakim-Hakim Pasal 2 ayat 6 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, terlebih dahulu saya ingin mengajak saudara untuk menonton beberapa cuplikan video berikut ini. Martyrs Free Church in Edinburgh, part of the history of Christianity in Scotland. Today it's Frankenstein, which describes itself as both a family-friendly venue and a place for stag parties and bar-top dancers. This is St. Paul's Church in Bristol, England. It's now a school for circus performers. And in Linares, Spain, the Church of Santa Barbara is now Chaos Temple, a skateboard park. But before you get angry with the owners of Frankenstein, understand that Europe today has more empty church buildings than it knows what to do with, because Europe is by and large no longer Christian. These are the remnants of a lost civilization, Christian civilization. It was once at the very heart of European life and culture. Those days are long gone. Among the British, belief in the Christian God has plummeted. The trajectory is very clear. Something like 70-75% of British under 30s say they have no religion. Theologian Stephen Bullivant, author of Mass Exodus, says Europe's move away from Christianity is accelerating. People often ask me, especially in the Catholic Church, it's kind of, what can we do to kind of bring everyone back, And half serious, I always say, well, invest in time machine technology. The data is clear. Christianity in Europe is dying. Saudara, yang kita lihat tadi adalah berita tentang gereja yang dijual, gereja yang ditutup, yang dijadikan museum, atau beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain, dan beralih fungsi seperti tadi yang kita lihat, bahkan di Spanyol gereja itu berubah menjadi tempat permainan skateboard. Sungguh sangat menyedihkan, gereja yang begitu indah, gereja yang memiliki sejarah yang sangat penting, tapi hari ini tempat-tempat ibadah itu menjadi kosong dan orang-orang tidak tertarik lagi ke gereja, sehingga terjadi kemunduran di dalam kekristenan. Saudara, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara belajar kebenaran firman Tuhan, mengapa terjadi kemunduran rohani dalam kekristenan.
Memang gereja bukan hanya gedung tapi individunya ya. Tapi kosongnya gereja Tuhan menandakan kerohanian orang-orang Kristen di tempat itu sedang bermasalah atau mengalami kemunduran. Bukan hanya di Eropa saja, di Indonesia juga banyak gereja-gereja yang kosong ya. Saya lihat sekarang di Sumatera Utara, dulu Kristen adalah mayoritas. Sekarang sudah tinggal 30 sampai 40% saja ya. Papua juga, Ambon juga, NTT juga mungkin segera akan menyusul jika melihat tren kemunduran kekristenan di sana. Ya. Saudara, ada saluran YouTube Kristen yang menyatakan bahwa jumlah kekristenan meningkat 1 juta ya, 1 juta orang tiap tahun dari perpindahan kepercayaan agama lain kepada Kristen. Menurut saluran-saluran YouTube Kristen tersebut. Dan sebenarnya saudara-saudara, jika kita melihat fakta dan kenyataan di lapangan, maka sebenarnya berita itu 100% adalah hoax ya. Tidak mungkin saudara ya, ada orang yang pindah menjadi Kristen sekitar 1 juta atau 2 juta setahun, itu tidak mungkin ya. Itu terlalu berlebihan. Sebab kalau kita lihat fakta dan kenyataan di lapangan itu tidak seperti itu. Ya, bukan saya pesimis dan saya tidak percaya penuaian besar-besaran, bukan, tapi kita lihat saat ini kenyataannya ya. Saya bukan pesimis, tapi jika itu adalah fakta bahwa saat-saat ini terjadi kemerosotan rohani pada kekristenan, kita harus terima kenyataan agar gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan bersatu bersama-sama kita menangkal tren penurunan ini ya. Sebenarnya kalau kita mau terima kenyataan bahwa terjadi kemunduran rohani bukan hanya di Eropa tapi juga di Indonesia ya, di mana gereja-gereja kosong, di mana-mana umat Tuhan itu hidup seperti tidak mengenal Allah, hidup dalam dosa ya, tidak peduli pada gereja, generasi muda terhilang. Sebenarnya kita harus terima fakta ini agar hamba-hamba Tuhan bekerja lebih giat dan berdoa lebih kuat ya, kita bersatu untuk menangkal tren penurunan ini ya, kita cari solusinya apa ya. Normalnya gereja yang sehat adalah seperti hari Natal sebenarnya, di mana gereja itu penuh sesak ya. Seharusnya tiap minggu seperti itu baru gereja yang normal, gereja yang sehat ya. Kita heran ya kalau misalnya hari Natal gereja itu selalu penuh sesak, entah dari mana orang itu datang. Tiba-tiba begitu hari Natal sudah selesai, orangnya juga hilang. Dan kenyataannya adalah setiap minggu gereja itu selalu sepi, kosong, dan hanya 20% yang hadir dari jumlah keseluruhan yang hadir. Itu pun sudah hebat kalau 20% ya. Kalau di Eropa seperti kita lihat tadi, mungkin kehadirannya rata-rata tidak sampai 20%, mungkin hanya 0 sekian persen ya dari jumlah jemaat yang ada. Jemaatnya pun hidup dalam dosa dan tidak takut menyimpang. Ada banyak daerah-daerah kantong Kristen di Indonesia di mana orang-orang Kristen yang hidupnya banyak hidup dalam dosa ya, dan mereka kompromi dengan adat istiadat ya. Seorang hamba Tuhan pernah pergi ke satu daerah yang mayoritas orang Kristen, dia pikir aman, dia berjalan di tempat yang agak gelap, di gang yang sepi, tiba-tiba dia ditodong oleh 2 orang pemuda. Ternyata 2 orang pemuda itu adalah orang Kristen. Pendeta itu bertanya sama mereka, "Kenapa kalian lakukan ini?" "Ya, kami butuh uang, Pak," katanya. "Serahkan uangmu." Pendeta itu berkata, "Kalian tidak tahukah bahwa saya ini pendeta? Tidak takutkah kalian kepada Tuhan Yesus? Jangankan takut kepada Bapa, Tuhan Yesus pun kalau ada di sini pun kami todong," katanya. Saudara, luar biasa orang Kristen ini. Ya, ini menunjukkan kemunduran rohani, saudara ya. Di mana di daerah Kristen yang seharusnya gereja itu penuh, gereja menjadi kosong, dan bahkan tingkat kriminalitas begitu tinggi di tempat itu menunjukkan kemunduran rohani ya. Saudara, inilah ciri-ciri kemunduran rohani, di mana hari demi hari jumlah orang percaya makin berkurang dan yang keluar dari kekristenan justru meningkat ya. Bukannya masuk jadi Kristen yang banyak, tapi yang keluar yang banyak. Kemudian jemaatnya tidak ada hati yang lapar haus untuk mencari Tuhan ya. Itulah ciri-ciri kemunduran rohani. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita belajar mengapa terjadi kemunduran rohani pada umat Tuhan, seperti yang terjadi pada zaman hakim-hakim, di mana kita membaca tadi bahwa
di zaman Yosua, umat Tuhan pada waktu itu orang Israel masih takut akan Tuhan, masih menyembah kepada Tuhan. Mereka masih menaati hukum Taurat karena mereka adalah saksi mata orang-orang yang langsung melihat mujizat dan kuasa Tuhan dan mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi ya. Tapi generasi setelah Yosua, ketika Yosua meninggal dan tua-tua itu meninggal, bangkitlah generasi baru yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi kemerosotan rohani, kemunduran rohani, kehancuran ya. Sehingga bangkit dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, bangkit generasi yang tidak mengenal Allah dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu mereka tidak tahu. Bangkit generasi yang hanya tahu tentang Tuhan Allah Yahweh Allah Israel, tapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi mereka menganggap apa yang diceritakan oleh nenek moyang mereka itu, orang tua mereka itu adalah hanya sekedar dongeng ya. Mereka tidak percaya. Jadi akhirnya mereka menyembah kepada Baal, menyembah kepada Allah yang ada di sekeliling bangsa itu, dan akhirnya mereka menyimpang dari Tuhan, dan Tuhan mau tidak mau harus menghukum mereka melalui bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menindas mereka, menjajah mereka, merusak hasil pertanian mereka, membuat negeri mereka menjadi tidak aman, sehingga mereka akhirnya berseru kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan hakim untuk membela mereka. Ketika hakim itu membela mereka, negeri mereka menjadi aman, bangsa itu menjadi aman. Tetapi ketika hakim itu mati, begitu lagi tabiat mereka ya. Nah, inilah terjadi kemerosotan rohani yang luar biasa setelah Yosua mati. Nah, kita akan belajar dari sejarah bangsa Israel kenapa terjadi kemerosotan rohani pada masa itu, yang juga jika kita terapkan di zaman sekarang juga sama. Saat ini juga penyebab kemerosotan rohaninya juga sama seperti pada zaman hakim-hakim itu ya. Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa bisa terjadi kemunduran rohani pada umat Tuhan pada masa itu dan juga sama dengan masa sekarang. Yang pertama, mengapa terjadi kemunduran rohani? Yang pertama adalah karena kehilangan figur pemimpin rohani. Yang pertama adalah karena kehilangan figur pemimpin rohani. Setelah Yosua mati, dikatakan dalam ayat tadi, tidak ada seorang pemimpin rohani pun yang menggantikan Yosua. Nah, ketika Musa mati, ada penggantinya, yaitu Yosua. Tapi ketika Yosua mati, tidak ada penggantinya lagi, tidak ada pemimpin rohani yang bisa memimpin orang-orang Israel untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk sama-sama bertumbuh dalam iman, dalam mengajar mereka supaya mereka, mengingatkan mereka supaya mereka tetap percaya dan setia dan menyembah Tuhan. Tidak ada pemimpin rohani yang menggantikan Yosua. Itu yang terjadi. Nah, tidak adanya sosok pemimpin seperti Musa dan Yosua menyebabkan orang Israel seperti domba tanpa gembala. Ya. Di sini kita belajar bahwa jika gereja Tuhan tidak memiliki sosok-sosok pemimpin rohani, maka gereja itu akan mengalami kemunduran. Seorang gembala sidang pun, seorang diri pun, ya dia tidak akan bisa mengangkat gereja Tuhan itu jadi maju. Ya. Dibutuhkan sosok-sosok pemimpin yang mendukung Bapak Gembala sidang itu, ya, sehingga gereja itu bisa jadi maju, saudara. Nah, di mana satu gereja kalau banyak pemimpin rohaninya, baik itu diaken, majelis-majelis, mereka yang dewasa di dalam iman yang bisa menolong dan mendukung pelayanan gembala sidang, maka gereja itu pasti maju. Tapi kalau hanya gembala sidangnya berjuang seorang diri, sehebat apapun dia tidak akan bisa. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, pemimpin rohani itu sangat diperlukan sekali di dalam gereja, dalam organisasi, di dalam masyarakat dan dimanapun. Ya, pemimpin rohani, ya, orang yang bisa memimpin dan hidupnya rohani, bisa hidup menjadi teladan, menjadi contoh, berintegritas. Ya, orangnya punya nama yang baik, ya, bisa menjadi contoh dan teladan. Ya. Walau memiliki pemimpin rohani sekalipun, tapi kalau pemimpinnya orang yang tidak rohani, bahkan pemimpin rohaninya itu sangat duniawi, ya, seorang gembala sidang yang sangat duniawi, yang cinta uang misalnya, maka gereja Tuhan juga tidak dapat terhindar dari kemunduran rohani. Kalau pemimpin rohaninya ada, tapi pemimpin rohaninya tidak jadi contoh dan tidak jadi teladan, justru menjadi batu sandungan, itu juga tidak ada faedahnya. Itu tetap akan menimbulkan kemunduran rohani. Bahkan jadi batu sandungan, bahkan akan membuat kemunduran lebih parah. Ya.
Nah, saudara kasih Tuhan, mungkin saja ada pemimpin rohani di sebuah gereja, tapi kalau pemimpinnya tidak berkualitas dalam mengajar, ya, terlalu banyak kompromi, tidak tegas, tidak mengajar sesuai Alkitab, ya, tidak alkitabiah pengajarannya, tidak cakap memimpin, hidup tidak berintegritas, tidak tertib, jadi batu sandungan, maka akan terjadi kemunduran rohani di tempat itu. Ya. Bukan hanya tidak ada pemimpin yang akan jadi masalah. Ada pemimpin pun kalau pemimpin itu hidupnya tidak menjadi contoh dan teladan, ya, juga akan bermasalah. Ada sebuah gereja di sebuah daerah di tempat kami di sini. Ya. Dulu di daerah itu, ya, ketika terjadi transmigrasi, tempat itu gerejanya sangat bertumbuh, jemaatnya banyak orang Kristen di sana. Tapi saudara, karena hamba Tuhannya ini tidak menjadi contoh dan teladan, ya, dalam hal apa? Dalam hal moral, ya. Ketika ada anak sekolah yang tinggal bersama dia, ya, dia jatuh cinta kepada anak sekolah itu, padahal dia sudah punya istri dan anak, dan dia ambil anak itu menjadi istrinya, ya, masih muda, lalu dia bawa kabur perempuan itu, tidak lama kemudian balik lagi ke gereja itu menjadi heboh daerah itu. Lalu istrinya yang ada di rumah itu diusirnya, jadi dia yang mengembalakan bersama istri mudanya. Ya. Bayangkan ada gereja yang seperti itu, siapa yang mau ibadah di situ, saudara? Akhirnya jemaatnya pada kocar-kacir kabur semua, tidak ada yang mau ibadah dan tinggal hanya 1-2 kakak lagi jemaat di situ. Ya, sayang sekali. Nah, hal-hal seperti ini banyak terjadi di gereja. Ya, ada juga pendeta yang murtad, ya, tinggalkan Tuhan, pindah kepercayaan, ada juga di daerah saya di sini. Sehingga jemaatnya juga goncang, pontang-panting, ya. Ya, kacau balau semuanya. Orang yang mau jadi Kristen nggak jadi Kristen, ya, karena melihat batu sandungan seperti itu. Ya. Jadi apa yang menyebabkan kemunduran rohani terjadi? Itu karena faktor pemimpin rohaninya tidak ada, atau pemimpin rohaninya ada tapi tidak jadi contoh dan teladan. Ya. Dan apa yang menyebabkan kemunduran rohani terjadi di Eropa 1 abad terakhir ini? Ya, 1 abad terakhir ini gereja itu betul-betul terjun bebas, saudara, ya. Sampai di abad 19 gereja itu belum ada masalah, masih luar biasa pertumbuhannya, ya, di Eropa, ya. Tapi di belakangan ini, di abad 20 dan 21 ini, sepertinya terjadi kemunduran yang luar biasa di Eropa, ya, khususnya di Eropa, karena tidak ada figur pemimpin rohani di sana. Kalau saya lihat dan saya amati, penginjil terbesar abad ini, di abad 20-21 itu Billy Graham, itu lebih fokus pada Amerika dan Inggris, ya. Kalau kita lihat juga ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga, yang hampir setara dengan Billy Graham, yaitu Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke itu sebenarnya orang Eropa, berasal dari Jerman, tapi dia lebih fokus menjangkau Afrika. Negaranya sendiri dia tidak fokus, ya. Dia lebih fokus menjangkau Afrika. Dan lebih banyak mengadakan KKR di Afrika, bahkan yang di KKR-nya bisa dihadiri sampai jutaan orang, ya. Nah, siapa yang fokus pelayanan di Eropa? Tidak ada, saudara, sebenarnya. Di abad 20-21 ini tidak ada orang yang fokus pelayanan di Eropa. Tidak ada seorang pun. Lebih menyedihkan lagi sekarang, ya, kedua hamba Tuhan besar ini, Billy Graham dan Reinhard Bonnke, sudah meninggal. Dan salah seorang lagi kemarin yang meninggal, Raffi Zakaria juga sudah meninggal. Siapa penggantinya sekarang? Belum ada. Nah, dulu di abad 16, 17, 18, 19 di Eropa itu dilanda kebangunan rohani, mulai dari Martin Luther, John Calvin, John dan Charles Wesley bersaudara, Charles Spurgeon, ya. Itu mereka lah pemimpin-pemimpin pembangunan rohani pada masa itu di Eropa. Ada hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan di tahun 1900-an awal, ada Evan Roberts yang berasal dari Wales, memimpin pembangunan rohani di Wales dan sekitarnya. Ya, terjadi pertobatan massal yang luar biasa. Itulah terakhir terjadi pembangunan rohani di Eropa. Sekarang, saudara, tidak ada seorang pemimpin pun yang seperti mereka di Eropa, khusus melayani di Eropa. Maka sekarang gereja di Eropa terjun bebas, saudara. Makin mundur karena tidak ada pemimpin rohani. Nah, kita perlu berdoa supaya Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin rohani seperti pada masa itu Tuhan membangkitkan Martin Luther, John Calvin, Charles dan
John Wesley, Charles Spurgeon, seperti itu, ya. Billy Graham, perlu kita doakan, saudara. Dan kita minta kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam kisah Hakim-Hakim, ketika bangsa Israel berdoa dan terdesak, mereka minta pertolongan Tuhan. Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin, para hakim-hakim seperti Simpson, Yefta, ya, Deborah, Barak, Otniel, dan sebagainya. Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin ketika mereka minta. Nah, saat ini juga bisa kita minta supaya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin rohani, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan, yang diurapi untuk mengadakan kebangunan rohani di Eropa. Bahkan di Indonesia juga kita perlu doakan, saudara. Nah, hasil dari pengamatan saya bahwa saat ini justru negara Asia yang berada di garis terdepan untuk menjangkau negara Eropa, bahkan seluruh dunia. Dan yang berada di garis terdepan saat ini adalah Korea Selatan. Bahkan Indonesia juga patut diperhitungkan, karena Indonesia juga sudah mulai banyak buka gereja di daerah Belanda, Inggris, maupun di Jerman sudah mulai ada, ya. Luar biasa, kita dukung, saudara. Saudara, karena memiliki pengaruh yang besar akan kemajuan atau kemunduran rohani jemaat Tuhan, ya, maka para pemimpin umat, ya, dan para gembala sidang wajib terus mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar, ya. Pengaruh daripada seorang pemimpin itu sangat luar biasa, ya, untuk kemajuan dan perkembangan rohani jemaat. Maka seorang pemimpin wajib terus belajar, jangan berhenti belajar, terus kembangkan diri, ya. Mereka memiliki pengaruh yang besar karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Nah, sehingga Roma pasal 10 ayat 13-15 mengatakan begini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, saudara, sangat diperlukan hamba-hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin rohani untuk memberitakan kabar baik. Sebab bagaimana orang bisa mendengar kabar baik jika tidak ada yang memberitakannya, tidak ada yang mengutus? Maka saudara-saudara, kita harus banyak berdoa supaya ada pemimpin rohani yang muncul di Indonesia, di gereja kita, di wilayah kita, di Eropa, ya. Saya sering mendoakan itu, saudara, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, itulah penyebab pertama mengapa terjadi kemunduran rohani di dalam gereja Tuhan di zaman Hakim-Hakim pada masa itu, dan juga di zaman sekarang seperti yang kita lihat di Eropa, ya. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, mengapa terjadi kemunduran rohani di dalam kekristenan? Yang kedua adalah kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan bacakan pada kita. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa mengapa terjadi kemunduran rohani pada masa itu? Karena bangkit generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Allah Israel. Ya, jadi penyebab kedua adalah karena mereka tidak mengenal Allah dan perbuatannya secara pribadi. Nah, di generasi kita juga sekarang juga seperti itu. Ketika generasi yang ada saat ini maupun yang akan datang, bangkit orang-orang Kristen yang tidak mengenal Allah dan tidak mengenal perbuatannya secara pribadi, maka pasti akan terjadi kemunduran rohani. Itulah yang terjadi pada zaman Yosua. Setelah Yosua mati, tidak ada pemimpin lagi, ya. Dan juga bangkit generasi yang tidak mengenal Allah. Generasi setelah Yosua adalah generasi yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang hanya tahu tentang Tuhan dari cerita-cerita orang lain. Mereka tahu perbuatan Tuhan di Mesir, bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir, membuat 10 tulah, memberi mereka makan di padang gurun. Mereka tahu cerita itu, ya. Bagaimana Musa membelah laut Teberau, mereka tahu cerita itu, tapi mereka tidak mengenal Tuhan yang diceritakan itu secara pribadi. Mereka tidak kenal
dan mereka tidak pernah mengalami Tuhan. Maka oleh sebab itu iman mereka tidak kuat. Ya. Maka mereka menyembah Baal, iman mereka tidak kuat karena mereka tidak mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka hanya tahu Tuhan dari kata orang. Nah, inilah berbahayanya jika kita jadi orang Kristen yang tahu tentang Yesus dari kata orang. Dari orang tua kita bahkan. Dari hanya kata pendeta bahkan. Ya, kita harus mengalami sendiri dan kita harus membuktikan sendiri. Ya, maka iman tidak kuat jika kita hanya tahu tentang Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Maka mereka merasa Tuhan itu tidak nyata. Bahkan mereka beranggapan Tuhan itu tidak ada. Semua yang mereka dengar dari nenek moyang mereka adalah dongeng. Itulah yang terjadi di zaman hakim-hakim, saudara. Begitu juga orang-orang Kristen yang terlahir Kristen namun tidak mengenal Allah secara pribadi. Ya, karena imannya tidak kuat, maka ia mudah ditarik. Ya, karena merasa Tuhan tidak nyata, ia merasa tidak ada kepentingan untuk ke gereja, maka gereja jadi sepi. Karena dia merasa Tuhan itu tidak nyata. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Karena merasa Tuhan tidak ada, maka tidak takut berbuat dosa. Seperti dua pemuda saya ceritakan tadi di daerah mayoritas Kristen, di mana seorang hamba Tuhan ditodong oleh pemuda Kristen. Dia tidak takut berbuat dosa karena dia merasa Tuhan tidak ada. Karena dia hanya Kristen yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Saudara, seorang Kristen tidak murtad pun hanya menjadi Kristen, dia hanya akan menjadi Kristen agamawi jika tidak mengenal dan mengalami Tuhan. Bahkan mungkin ia tidak memiliki iman yang menyelamatkan. Imannya kosong, imannya hampa, dan imannya mati. Ya. Seorang Kristen pun walaupun dia tidak murtad, tapi kalau dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan tidak mengalami Tuhan secara pribadi, dipastikan orang Kristen ini pasti hanya jadi Kristen agamawi. Yang imannya kosong, imannya hampa dan mati. Ya, yang tidak kuat. Ya. Sekalipun anak pendeta, kalau ia secara pribadi tidak pernah mengalami Tuhan, tidak mengenal Tuhan secara pribadi, ia hanya dengar tentang Yesus dari orang tuanya yang kebetulan adalah gembala sidang, ia juga pasti dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Ya, ini kenyataan sekali, saudara. Berapa orang hamba Tuhan menceritakan kepada saya bagaimana anaknya meninggalkan Tuhan karena menikah, murtad. Ya. Ada teman saya juga mengatakan dia anak pendeta dari 5 orang bersaudara mereka, tapi luar biasanya, saudara, 3 orang saudaranya murtad tinggalkan Tuhan Yesus demi menikah. Anak pendeta ya, bukan anak jemaat biasa ya, yang setiap hari mendengar firman Tuhan, yang setiap hari diajarkan firman Tuhan, yang setiap minggu datang ibadah, yang mengikuti semua kegiatan gereja dari sekolah minggu sampai remaja sampai dewasa. Kurang apa lagi dia mendengar tentang Yesus dan tahu tentang Yesus? Kurang apa lagi, saudara? Yang kurang adalah dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami Tuhan. Maka imannya kosong, imannya hampa dan mudah diseret, saudara. Saudara, hanya sekedar kenal, hanya sekedar tahu dan kenal itu beda ya. Kita mengenal Tuhan dan tahu Tuhan itu beda ya. Kalau saudara berkata saya kenal dengan Ibu Megawati misalnya, Ibu Megawati Soekarno Putri, saudara berkata saudara tahu tentang dia. Oke, kita tahu dia adalah pemimpin partai PDIP, dia adalah seorang politikus yang handal, mantan presiden Indonesia juga ya, kita tahu. Tapi saudara kenal dia atau tidak? Ya, bagaimana caranya supaya saudara kenal beliau? Ya harus pernah tinggal di rumah beliau atau ketemu setidak-tidaknya pernah bercerita dengan beliau, berkenalan, dan tahu keseharian beliau itu seperti apa. Bukan dari kata orang, tapi langsung ketemu orangnya. Itu beda. Nah begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita langsung pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi, kenal Tuhan secara pribadi, saudara pasti akan beda. Saudara pasti akan lebih mencintai Tuhan. Iman saudara tidak akan mudah goyah, imanmu pasti akan kuat. Saudara, bagaimana cara agar kita dapat mengalami Tuhan? Ya. Yang pertama, supaya kita bisa mengalami Tuhan adalah melalui peristiwa-peristiwa supranatural. Seperti misalnya yang dialami oleh Musa, dia berjumpa dengan Tuhan. Dia dijumpai oleh Tuhan di sebuah padang
di mana Tuhan menampakkan diri kepadanya melalui semak belukar yang tidak terbakar oleh api. Ya. Di situ Tuhan menampakkan diri kepada Musa, itulah perjumpaan Tuhan dengan Musa. Seperti misalnya Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus menyuruh Petrus menebarkan jala di tempat yang dalam, dan Petrus berhasil menangkap ikan 2 perahu penuh sampai hampir tenggelam. Disitulah Petrus takjub dan melihat perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Seperti Paulus misalnya ketika dia hendak menganiaya jemaat Tuhan dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan melalui penampakan sinar terang yang membutakan matanya. Disitulah dia bertobat. Seperti seorang pria kerasukan ribuan setan di Gerasa, ya, yang dibebaskan oleh Tuhan Yesus dan menjadi normal, menjadi sehat, menjadi pulih. Ya. Orang seperti itu yang pernah mengalami Tuhan secara pribadi, tidak mungkin dia melupakan Tuhan. Seperti seorang wanita yang tertangkap berzina dan akan dilempari dengan batu, dan Tuhan Yesus membebaskannya dan memberikan kesempatan pengampunan kepadanya. Orang-orang seperti ini dia mengenal Tuhan secara pribadi. Ya. Seperti seorang perempuan dari satu daerah, dia pernah bersaksi ketika masa muda dia nakal sekali, dia pernah berzina dan tertangkap basah oleh orang desa, lalu dia dihakimi dan hampir saja dia mati dihakimi oleh massa, tapi dia berhasil lolos, dia kabur di malam hari. Dan akhirnya saudara, dia bekerja di kota dan dia tinggal dengan orang Kristen. Kebetulan setiap minggu mereka pergi ke gereja dan dia harus menjaga anak daripada majikannya ini sambil hadir di dalam ibadah juga. Ya, mau tidak mau dia karena menjaga anak majikannya, dia harus hadir dalam ibadah. Dan ketika dia hadir dalam ibadah, saudara, dia mendengar khotbah pendeta tentang wanita berzina, seperti yang terjadi di kitab Yohanes itu, ya. Ceritanya tentang seorang wanita yang berzina yang tertangkap basah yang akan dilempari dengan batu, dan Tuhan Yesus memberi kesempatan dan pengampunan, dan dia merasa itulah dirinya. Akhirnya melalui kebenaran firman Tuhan itu dia bertobat. Nah, itulah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itulah saatnya di mana seseorang mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, momen-momen seperti ini diperlukan, saudara, agar orang mengenal Tuhan. Ya. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya seperti yang dialami oleh wanita tadi. Ya. Dia mengenal Tuhan karena mendengar firman Tuhan. Bagaimana lagi kita bisa merasakan dan mengenal Tuhan? Yaitu melalui hadirat Tuhan yang kita rasakan ketika kita beribadah. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang indah, ada kedamaian, ada sukacita ketika kita menyembah Tuhan. Di situ kita bisa mengalami Tuhan. Melalui pertolongan-pertolongan Tuhan juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, mereka yang sudah mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan tidak akan pernah meragukan Tuhan Yesus. Apalagi melupakan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak akan mudah, saudara, ya. Tuhan Yesus itu hidup, nyata, bisa dirasakan kehadirannya, bisa dibuktikan keberadaannya. Kalau Anda rindu mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, mintalah agar Ia menyatakan diri kepadamu, maka Ia pasti datang kepadamu, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 37 mengatakan begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tuhan Yesus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku, jiwa-jiwa, ya, akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun engkau yang datang kepada Kristus, yang mau bertobat dan mau percaya kepadanya, tidak akan dia buang. Artinya, dia akan mengizinkan engkau untuk mengenal dia, percaya kepadanya, dan dia akan menuntun engkau untuk mengalami dia secara pribadi dalam hidupmu. Dan dilanjutkan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 13 sampai 14 berbunyi begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Dikatakan dalam ayat ini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku.
Saudara, itulah janji Tuhan kalau kita mau mengalami Tuhan, mau mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mencari Tuhan. Tanya kepada Tuhan, siapakah Engkau Tuhan? Aku mau mengenal Engkau. Aku rindu mengenal Engkau. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau mengasihi Engkau. Aku mau diselamatkan. Maka Tuhan pasti akan menyatakan dirinya kepadamu, saudara. Ya, doa yang sederhana ini pasti didengar oleh Tuhan. Dimanapun saudara yang mendengarkan saya, saudara hanya tahu tentang Tuhan, tapi belum mengenal Tuhan. Tapi saudara rindu mau mengenal Tuhan. Maka berdoa cari Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membuat saudara dapat menjumpai dirinya dengan caranya. Saudara, mengapa terjadi kemunduran rohani di zaman Yosua dan pada saat ini juga terjadi di berbagai tempat di Indonesia, di Eropa? Karena bangkit generasi yang tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya secara pribadi. Yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5 sampai 6. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Yang terjadi adalah yang ketiga, mengapa terjadi kemunduran rohani? Karena menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Itulah yang terjadi pada zaman Hakim-Hakim. Ketika Yosua mati, orang Israel itu tidak terkontrol lagi. Mereka melihat bangsa-bangsa lain ada di sekeliling mereka, anaknya cantik-cantik, ya, anak laki-lakinya ganteng-ganteng, keren-keren. Jadi mereka tidak menghalangi anak-anak mereka jatuh cinta dan menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Mereka biarkan, bahkan mereka menyerahkan. Dan yang lebih celakanya lagi, mereka membiarkan anak-anak mereka ikut sujud menyembah kepada Tuhan bangsa itu. Apa yang menyebabkan terjadi kemunduran rohani pada saat ini? Sama seperti yang terjadi pada Hakim-Hakim, pada zaman Hakim-Hakim, yaitu menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan adalah penyebab utama banyak orang Kristen yang murtad dan menyangkal Tuhan Yesus. Pernikahan berada di ranking 1 penyebab orang Kristen meninggalkan Tuhan Yesus dibandingkan semua penyebab lain. Ada banyak penyebab lain selain pernikahan. Seperti misalnya problem teologi, misalnya tentang apakah Yesus Tuhan atau bukan, bagaimana ya menjelaskan Tritunggal, nah itu problem teologi. Banyak orang meninggalkan Kristen karena problem teologinya tidak terselesaikan. Tapi penyebab utamanya sebenarnya adalah pernikahan, itu juara 1, ya. Bahkan anak pendeta saja banyak yang murtad karena menikah, ya. Seorang anak muda Kristen belum sah jadi Kristen, ini menurut saya ya, seorang anak Kristen yang masih muda belum sah jadi Kristen sebelum ia menikah. Ya. Dibaptis itu belum jadi jaminan ya, kalau dia sudah dibaptis, dia bakal tetap jadi Kristen selamanya, itu tidak dijamin. Saya sudah banyak membaptis orang bersama dengan pendeta saya, dan orang-orang yang kami baptis, anak-anak muda itu banyak yang karena menikah ya murtad mereka. Banyak, puluhan ya, mungkin kalau dihitung-hitung. Ini baru di gereja kami ya. Nah, seorang anak muda Kristen belum sah jadi Kristen sebelum ia menikah. Bukan baptis patokannya, tapi menikah patokannya. Kalau dia sudah menikah dan ketahuan dia menikah dengan siapa, itu baru bisa dipastikan agamanya apa. Kalau dia menikah dengan orang Kristen, sudah pasti dia jadi orang Kristen sampai mati. Tapi kalau dia menikah dengan orang yang bukan Kristen, itulah agama dia nanti. Ya. Saudara, saya mengamati, ini pengamatan pribadi saya saja, saudara boleh percaya atau tidak, saudara, ya. Kalau saya lihat bahwa 50 pernikahan beda agama di Indonesia, kita ambil sampelnya 50 orang yang menikah, 50 pasang ya, yang beda agama. Di Indonesia hanya 1 orang Kristen yang berhasil menarik pasangannya. Mungkin bisa lebih dari 50. Mungkin kalau 100 mungkin bisa cuma 1 yang bisa mampu menarik pasangannya itu jadi Kristen kalau pernikahan beda agama ya. Sisanya, misalnya kalau kita ambil 50 lah misalnya, sisanya 49 itu gugur atau kalah atau memilih untuk menyangkal Yesus demi mengikuti pasangannya. Ya. Sisanya itu 49. Jadi kalau 50, 1 aja yang bisa menang.
49-nya kalah, biasanya gitu. Walaupun anak pendeta. Ya, saya melihat sebuah artikel beberapa waktu lalu, ada seorang artis yang suaminya cukup hebat ya, menurut saya cukup terkenal di Indonesia, seorang artis ya. Ternyata istrinya anak pendeta, saudara. Saya pikir betul-betul bukan orang Kristen, ternyata dulunya Kristen anak pendeta, sekarang sudah menyangkal Yesus. Wow. Nah, tidak usah heran saudara, jadi pernikahan adalah ranking 1 penyebab orang Kristen itu mundur, meninggalkan Kristus, menyangkal Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang berani meninggalkan Tuhan Yesus, padahal ya demi cinta itu sebenarnya hidupnya hanya bisa dengan pasangannya yang dia cinta itu ya paling banter lah 30 tahun. Andai kata dia menikah umur 30, dia meninggal pada umur 60, dia hanya bisa hidup 30 tahun. Atau suaminya meninggal di usia 60, dia menikah dengan suaminya sama-sama umur 30, meninggallah suaminya umur 60, jadi bisa hidup di dunia ini bersama lelaki itu hanya 30 tahun. Nah, lalu akhirnya selama-lamanya di neraka nanti. Seharusnya saudara berpikir panjang ya. Pikir-pikir panjang mengapa kita harus mengorbankan sorga yang sudah Tuhan sediakan kepada kita untuk seorang lelaki atau seorang perempuan cantik yang menarik. Hanya 30 tahun saja hidup bersama dengan dia, tapi setelah itu sengsara di api kekal selama-lamanya. Seharusnya itu diperhitungkan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak anak-anak pendeta, bahkan anak-anak orang Kristen yang begitu setia kepada Tuhan, anak-anak mereka itu menikah dengan orang tidak seiman dan akhirnya menyangkal Kristus. Itulah penyebab terjadi kemunduran rohani pada saat ini. Kepada orang tua, ya, mari kita sama-sama mengawasi anak-anak kita secara ketat dan menanamkan kebenaran firman Tuhan ya sejak dari kecil ya. Jangan hanya mengandalkan pendeta, jangan hanya mengandalkan guru-guru sekolah minggu ya. Saudara sendiri harus tanamkan kepada anak saudara firman Tuhan sejak mereka masih kecil ya. Seperti ini dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9 berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara lihat bagaimana Tuhan berkata dan berpesan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Ya, setiap orang tua harus mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya dan membicarakan firman Tuhan itu berulang-ulang di setiap kesempatan. Ketika duduk di rumah, ya, ketika sedang ngobrol-ngobrol, kemudian di dalam perjalanan, ketika kita sedang menaiki kendaraan roda 2, ya, ketika dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring ketika mau tidur, ya, berdoa dulu, merenungkan firman Tuhan dulu, mesbah keluarga. Apabila engkau bangun tidur juga. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya, pakai kalung salib. Kemudian dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, ya, di rumah ditempel kalender atau gambar-gambar yang berbau rohani, ayat firman Tuhan seperti itu supaya mengingatkan mereka. Ya. Dan seperti saya masih kecil, saya ingat saudara ya, banyak ayat firman Tuhan ya akhirnya saya hafal karena banyak sekali di dinding rumah kami itu ditempeli oleh ayah saya ayat-ayat firman Tuhan. Seperti misalnya Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan itu masih saya ingat semua. Seperti doa Bapa kami, ya, seperti 10 perintah Tuhan, seperti Yohanes pasal 4, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan, itu saya tahu dari saya kecil. Ya, jadi begitu cara kita mendidik anak kita. Setiap kali ada kesempatan kita bicara firman, saudara, kepada anak kita. Ketika ada satu peristiwa terjadi, kita sangkut pautkan kejadian itu dengan firman Tuhan, ya. Maka bukan hanya kita percayakan anak kita ke guru sekolah minggu, tapi kita juga harus mendidik mereka. Nah, persoalannya adalah kalau saudara orang Kristen yang tidak rohani, orang Kristen tidak tahu firman Tuhan, ya, orang Kristen tidak suka merenungkan firman Tuhan, bagaimana saudara mau mengajari anakmu? Bagaimana saudara mau jadi contoh dan teladan kalau saudara jarang ibadah? Maka anakmu murtad, ya, tidak heran. Ya.
Anak pendeta aja bisa murtad, apalagi anak orang Kristen yang tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itulah penyebab terjadi kemunduran rohani karena pernikahan. Hati-hati saudara, yang namanya cinta itu buta, ya. Tidak peduli akan berjalan ke dalam jurang neraka kalau namanya sudah cinta. Tidak peduli apapun, yang penting harus mendapatkan orang yang dicintai. Karena cinta itu buta, saudara. Nah, saudara, banyak anak muda berkata kepada saya, Om, ya, namanya juga cinta Om, jodoh Om, ya. Ya, saya mau katakan kepada saudara, anak-anak muda, apakah kamu rela masuk neraka selamanya demi cinta yang hanya berjalan 20-30 tahun, bahkan sampai cuma maksimal 50 tahun di dalam dunia ini, hidup bersama dengan dia, ya. Ya, pikirkan baik-baik saudara, ya. Jadi inilah penyebab kemunduran rohani terjadi karena pernikahan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa terjadi kemunduran rohani? Karena tidak mampu bertahan dari kuatnya arus dunia di sekeliling. Ya, tidak mampu bertahan dari kuatnya arus dunia di sekeliling. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 11 sampai 13 berbunyi demikian. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asytoret. Nah, apa penyebab mereka akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena mereka tidak kuat dengan pengaruh bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka, yang begitu kuat tradisinya, agamanya, kepercayaannya, penyembahannya kepada Allah mereka. Bangsa Israel seharusnya yang mempengaruhi bangsa-bangsa di sekeliling mereka dengan Taurat mereka, dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah mereka dengar, mereka saksikan di masa yang lalu. Tapi justru mereka yang dipengaruhi oleh bangsa lain yang Allahnya adalah Allah yang mati, yang bukan Allah. Ya. Sungguh menyedihkan sekali. Mereka tidak kuat bertahan menghadapi arus dunia di sekeliling mereka. Mereka kompromi. Ya. Saudara, secara alamiah semua orang adalah peniru. Ya, apa yang dilakukan pihak-pihak mayoritas kita cenderung mengikuti. Ya, contohnya misal seperti di kampus, ada kampus yang di daerah kami di sini, ya, di daerah ya provinsi, ibu kota provinsinya, ada kampus-kampus yang saya lihat, wah, anak-anak mudanya ini, anak-anak mahasiswa ini rata-rata laki-lakinya gondrong-gondrong. Mulai dari seniornya gondrong, yang baru masuk ikut-ikut gondrong. Karena peniru, ya, cenderung peniru. Ya, saya tidak tahu kalau saya kuliah di situ juga bakal jadi gondrong atau tidak. Saya mungkin berusaha jangan sampai jadi gondrong seperti mereka. Karena sebenarnya kita harus punya prinsip. Ya, anak-anak yang saya lihat, ya, yang kalem-kalem juga akhirnya jadi gondrong-gondrong, ya. Karena memang cenderung peniru sih, ya, anak-anak muda itu, apalagi ya belum punya jati diri, cenderung peniru, ya. Secara alamiah kita adalah peniru. Maka ketika kita melihat dunia di sekeliling kita tidak mengenal Tuhan, mereka tidak suka ke gereja, mereka pakai narkoba, mereka merokok, mereka melakukan kenakalan-kenakalan seperti ya dilakukan oleh kebiasaan orang dunia lah misalnya. Ya, akhirnya pemuda-pemuda Kristen ikut-ikutan, ya. Bahkan orang-orang dewasa juga yang bekerja mengikuti cara bekerjanya orang-orang dunia tidak kenal Tuhan, yang korupsi, yang melakukan penyelewengan dalam keuangan, ya, tidak jujur, ikut-ikutan juga. Karena kita memang cenderung meniru, saudara. Nah, hati-hati. Maka oleh sebab itu perlu mengenal Tuhan secara pribadi, seperti yang saya katakan tadi. Kalau orang mengenal Tuhan secara pribadi, ada firman Tuhan di dalam dirinya, ada Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, dia tidak akan mudah mengikuti arus dunia. Nah, saudara, ketika Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, maka daya tarik mereka begitu kuat untuk membuat Anda ikut menyembah Tuhan mereka, mengikuti kelakuan mereka. Oleh sebab itu banyak anak-anak muda meninggalkan Tuhan dan tidak suka ke gereja karena daya tarik dunia di sekeliling mereka yang sangat kuat. Ketika kebanyakan orang tidak tertarik dengan gereja dan hal-hal kerohanian, maka yang aktif ke gereja pun ikut-ikutan tidak aktif lagi. Ya. Nah, saudara, tanda-tanda kerohanian seseorang mati ialah ia akan ikut arus dunia. Orang yang rohaninya mati, yang sudah mundur,
yang som-som kuku, dia akan ikut arus dunia. Seperti ikan kalau mati, dia akan ikut arus air. Betul nggak, saudara? Kalau ikan itu yang sudah mati, dia akan ikut arus air. Tapi kalau ikan yang hidup, dia akan melawan arus air. Bahkan dia akan berenang, seperti ikan salmon itu berenang melawan arus yang deras untuk mereka menuju ke satu tempat agar mereka bisa bertelur, ya. Jadi itu ikan yang hidup. Jadi tanda seorang rohaninya mati adalah mereka akan ikut arus dunia. Itulah orang Kristen yang sudah mati rohaninya, yang sudah mundur kerohaniannya. Saudara, itulah penyebab, 4 penyebab terjadinya kemunduran rohani pada masa kini, seperti yang juga terjadi pada masa hakim-hakim. Yang pertama, tidak adanya pemimpin rohani, atau ada pemimpin rohani tapi tidak berkualitas atau tidak menjadi contoh dan teladan. Ya. Yang kedua, penyebabnya adalah karena tidak mengenal Allah dan perbuatannya secara pribadi. Hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengalami Tuhan. Dan yang ketiga, pernikahan, itu ranking 1 yang membuat orang murtad. Yang keempat, tidak mampu bertahan melawan kuatnya arus dunia di sekelilingnya. Saudara-saudara, itulah penyebab terjadi kemunduran rohani pada masa dulu dan sampai pada masa kini, bahkan mungkin di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saudara, mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan membangkitkan pemimpin-pemimpin rohani. Mari juga saudara kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau saudara ingin rindu mengenal Tuhan secara pribadi, minta, cari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya kepada engkau, supaya engkau mengalami Tuhan. Dan yang ketiga, hati-hati anak-anak muda, kalau engkau menikah, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Jangan korbankan hidup kekalmu demi hidup sementara dalam dunia ini, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, ya, jangan ikuti arus dunia. Engkau harus punya prinsip, pegang teguh firman Allah, renungkan firman Allah, hidup sesuai prinsip firman Allah. Dan apa akibatnya orang Israel pada masa itu ketika mereka terjadi kemunduran rohani dalam kehidupan mereka? Mereka dijajah bangsa lain. Tuhan melepaskan mereka, membiarkan mereka dijajah bangsa lain, mengalami kelaparan. Panen mereka gagal, mereka diserang hama, sakit penyakit pada tanaman mereka. Mereka ditindas habis-habisan oleh musuh-musuh mereka di sekeliling mereka. Mereka tidak pernah menang perang dan sebagainya. Nah, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Tapi setelah Tuhan menolong mereka, mereka lupa lagi. Mereka melakukan hal yang sama lagi. Mereka meninggalkan Tuhan lagi. Terjadilah kemunduran rohani. Siklusnya seperti itu terus. Nah, saudara, jika kita meninggalkan Tuhan dan kerohanian kita mundur, maka tidak usah heran jika terjadi banyak masalah dalam hidupmu, jika terjadi banyak kekacauan, kehancuran, ya, hal-hal yang betul-betul akan membuat hidupmu sangat menderita. Ya. Sebab itu kalau itu terjadi pada saat ini dengan hidupmu karena engkau telah mundur dari Tuhan, engkau sudah lama tidak ke gereja, engkau sudah meninggalkan Tuhan, mari kembali kepada Tuhan supaya engkau dipulihkan, saudara. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik. Ya. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, dan Tuhan yang ingin menyelamatkan engkau. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.